Halo semuanya, kembali lagi di channel Jeguk Tech. Di video kali ini aku akan unboxing sebuah HP terbaru dari Motorola, yaitu Moto G45 5G. Ya, akhirnya Motorola resmi di Indonesia guys ya, dan ini adalah seri pertamanya yang harganya cukup murah ya, di 2 jutaan aja. Dan ya ini menarik banget ya, soalnya aku udah bosan di harga segini. Itu paling di Transsion Holding semua rata-rata ya, paling Poco, dan itu juga chipsetnya itu aja, Helio G99 atau Helio G100 ya. Jadi aku cukup bosan, dan ya ini adalah sebuah HP yang cukup menarik buat kita bahas karena ini menggunakan chipset dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 6S Gen 3 guys ya. Jadi cukup menarik. Langsung aja kita unboxing, dan ini dia boxnya ya, warna biru gini guys. Langsung aja kita unboxing. Oke, di sini kita mendapatkan sebuah kartu SIM XL ya, dan ini dapat gratis sekitar 45 GB untuk 1 tahun. Menarik. Ini dia HP-nya, kita sampingkan dulu. Di sini ada buku petunjuk, kartu garansi, dan juga SIM tray ejector. Dan ini ada kabel USB Type C guys ya, dan ini warnanya hitam ya, jadi cukup menarik, nggak putih mulu. Dan juga untuk batok chargernya juga ini hitam guys ya, dan ini outputnya di angka 20 watt guys. Oke, ini dia Motorola G45 nya ya. Di sini ada beberapa poin sellingnya. Super fast 5G performance dengan Snapdragon 6S Gen 3 octa-core processor ya. Jadi chipsetnya cukup menarik di sini. Kemudian kameranya ini di 50 megapiksel, dan di sini ada premium design with vegan leather guys ya. Jadi ini untuk bagian material backnya ini pakai vegan leather atau kulit sintetis, dan ini udah terpasang jelly case ya. Jadi kita coba buka ya, ini cukup oke, udah dapat casing guys. Oke, ini dia desain dari Motorola Moto G45 5G guys. Wah, ini cukup menarik sih untuk desainnya, cukup apa ya, nggak mirip seperti HP-HP yang lain. Bagian belakangnya ini pakai vegan leather ya, kulit. Jadi ini berasa cukup mewah sih guys untuk desainnya, dan dipegang itu berasa cukup mewah, nggak kayak HP 2 jutaan ya karena pakai kulit. Di sini logonya juga cakep guys, logo Motorola M. Ya, dan BTW aku juga belum pernah unboxing atau nyobain HP dari Motorola ya. Jadi ini HP pertama aku, HP Motorola pertama aku guys. Dan di samping-samping sini untuk bezelnya pakai plastik tentunya ya. Dan ya ini cukup oke sih. Untuk feel di genggamannya juga ini cukup oke ya, nggak terlalu kegedean dan juga nggak licin gitu. Ini enak banget sih guys. Kemudian di bagian belakang di sini ada kamera yang beresolusi 50 megapiksel ya, dan satu lagi cuma kamera pendamping aja alias kamera depth atau makro gitu ya. Kemudian di sini ada logo Motorola, cakep banget, dan ini dia untuk tekstur atau motif-motifnya seperti kulit seperti ini guys. Bagian samping di sini ada tombol volume up, volume down, tombol power yang cukup clicky ya untuk tombolnya. Kemudian bagian bawah di sini ada speaker, USB-C, mikrofon, dan masih ada lubang jack audio guys. Bagian samping di sini ada SIM tray, kita coba lihat. Dan untuk SIM-nya ini masih support micro SD ya, dan juga bisa dual SIM atau satu SIM dengan micro SD guys. Kemudian bagian atas di sini ada tulisan Dolby Atmos, berarti soundnya ini by Dolby Atmos. Kemudian ada mikrofon lagi. Oke, langsung saja kita nyalain ya. Untuk kamera depannya ini beresolusi 16 megapiksel. Oke, langsung ini ada Hello Moto dan Borobudur guys. Oke, ini dia Motorola Moto G45 5G-nya udah aku setting-setting dan juga install beberapa aplikasi. Nah, yang pertama kita coba tes dulu untuk fingerprintnya yang ada di samping ini guys. 1, 2, 3. Oke, ya ini udah cukup oke sih, walaupun nggak cepat-cepat banget guys. Kemudian untuk softwarenya ini ada di Android 14 ya, ini menggunakan MIUX ya kalau nggak salah. Tapi ya ini seperti Android murni gitu ya, seperti Google Pixel. Dan ya tuh kalian bisa lihat di sini ya, ini memang Android murni, cuma ada beberapa customan dikit-dikit gitu ya. Dan untuk jaminan update-nya ini bakal dapat 1 kali update Android dan 2 tahun untuk security patch-nya. Untuk penyimpanan pertama yang terpakai itu sekitar 15 GB-an guys ya. Jadi ini masih lega banget ya. Nah, di sini yang aku suka, HP ini bisa disetting untuk refresh rate-nya di 120 Hz, di lock atau di 60 Hz atau di otomatis. Jadi ini ada pilihan, jadi kita pilih di 120 Hz aja. Dan yang menarik lagi, HP ini punya fitur yang gak dimiliki oleh HP-HP lain, yaitu gestur kinetik guys ya. Yang pertama itu ada ketuk 2 kali bagian atas untuk memicu tindakan custom. Ini bisa di custom ya, jadi bisa ketuk 2 kali. Aku setting screenshot, ini bisa. Kemudian untuk putar pergelangan tangan 2 kali. Oke, ini untuk buka kamera, dan ya ini untuk buka flash tuh mati.
Wah, ini menarik banget sih guys. Jadi kalau kalian lagi butuh flash dan butuh langsung gitu ya, jadi kita tinggal begini aja langsung nyala. Itu sih fitur yang cukup menarik. Dan fitur yang cukup oke juga ini ada Smart Connect ya. Jadi kita bisa nyambungin HP ini ke laptop atau komputer guys. Ya jadi ini menarik banget ya. Nantilah kita bahas di video reviewnya. Untuk UI-nya sih ini cukup bagus ya. Ini menggunakan seperti stok Android, cuma ada kustomisasi dikit-dikit gitu ya. Jadi menurut aku pribadi sih aku suka banget sih ya dengan UI-nya yang simple gitu ya, nggak rame banget gitu. Tuh aman banget. Dan bloatware-nya juga ini dikit banget cuy tuh. Hampir nggak ada, paling Vision Plus gitu ya untuk untuk bloatware-nya jarang banget. Bloatware-nya ini bersih, cukup bersih ya untuk aplikasi-aplikasinya. Kemudian untuk di bagian layarnya ini menggunakan layar berukuran 6,5 inci, menggunakan panel IPS dan resolusinya ini sayangnya masih di HD aja ya, di 720 pixel. Jadi memang ini agak kurang tajam menurut aku yang udah kebiasa menggunakan layar yang Full HD Plus lebih gitu ya. Jadi lihat HP ini agak kurang tajam gitu ya karena masih HD aja cuy. Dan refresh rate-nya untungnya ini udah di 120 Hz dan perlindungannya udah menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Nah, untuk kualitas layarnya sendiri menurut aku sih ini biasa aja sih guys ya, buat HP harga 2 jutaan ini termasuk kekurangan di HP ini ya, karena resolusinya itu yang masih HD cuy. Jadi gambarnya gak setajam layar-layar Full HD, apalagi dibandingkan dengan layar AMOLED seperti di Infinix Note 40 atau Redmi Note 14 ini agak kurang sih guys. Dan untuk bezelnya ini agak tebal sih guys, di bagian bawah tuh ini termasuk tebal untuk harga 2 jutaan, jadi bukan yang tipis. Kemudian untuk responsivitas layarnya sih ini aman ya, nggak ada delay touch ataupun ghost touch. Dan untuk haptic feedbacknya sayangnya ini bukan haptic yang enak ya, ini masih termasuk kasar. Untuk speakernya ini udah stereo speaker ya di bagian bawah dan juga di bagian earpiece guys. Untuk hasil suaranya kalian dengerin aja sendiri di sini. Oke, kita lanjut untuk lihat spesifikasinya. Nah, untuk Asus-nya ini menggunakan Snapdragon 6S Gen 3 guys ya, dan ini udah menggunakan fabrikasi di 6 nanometer. Kemudian untuk screen-nya ini di 1600 x 720 ya, masih HD di 120 Hz. Penyimpanannya ini RAM-nya 8GB, LPDDR4X dan penyimpanannya ini di 256 GB. Untuk kameranya ini beresolusi 50 megapiksel ya dengan sensor Samsung, dan kamera depannya ini menggunakan sensor OmniVision. Untuk baterainya ini kebaca di 5045 mAh ya, tapi di webnya itu ditulisnya di 5000 mAh, dan untuk pengecasannya ini di 20 watt. Kemudian kita coba cek untuk sensor box-nya. Nah, untuk sensornya ini cukup lengkap ya, cuma nggak ada sensor suhu dan juga sensor tekanan. Untuk giroskopnya untungnya ini udah hardware ya, jadi lancar, nggak ada delay sama sekali. Kita coba cek untuk multi touch-nya ini support berapa sentuhan. Oke, 10 sentuhan ya, jadi udah aman. Dan untuk touch sampling rate-nya juga di 240-an Hz ya, jadi ini udah aman sih guys. Kemudian kita coba lihat untuk skor AnTuTu benchmark-nya. Nah, di sini aku udah tes dan dapetin skor di angka 459 ribuan poin ya. Ini agak sedikit lebih tinggi dari Helio G99 atau Helio G100. Kemudian untuk storage test-nya kita coba tes dulu. Dan untuk skornya ini di 40 ribuan poin guys ya. Ini udah menggunakan UFS kepala 2. Kemudian kita coba tes untuk CPU throttling testnya. Dan untuk hasilnya ini stabil sih guys ya, nggak ada throttling sama sekali. Nah, untuk gaming test di sini aku baru tes 3 game aja, yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile, dan juga Genshin Impact. Untuk game Mobile Legends ini bisa di settingan ultra super ya di 90 fps, dan untuk gameplaynya ini udah cukup oke sih guys ya, di settingan ini bisa dapetin rata-rata fps di angka 83 fps. Ini mirip-mirip seperti Helio G100 atau Helio G99 untuk rata-rata fps-nya. Cuma memang untuk frame drop-nya ini cukup berasa ya, pas war frame drop paling parah itu di 48 fps atau 60 50-an. Ya, ini masih ada frame drop-nya guys. Untuk suhunya sih ini aman banget ya, di sekitar 38-40 derajat Celcius. Kemudian untuk game PUBG Mobile ini bisa disetingkan smooth ultra ya, jadi bisa di 40 fps aja. Dan untuk gameplaynya ini jelas stabil ya, aman banget, gak ada masalah sama sekali, cukup stabil. Rata-rata fps-nya di 39 fps, ini nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk giroskopnya juga ini lancar karena udah menggunakan giroskop hardware. Dan untuk suhunya masih di angka 40-an derajat Celcius.
Dan terakhir untuk game Genshin Impact, di sini aku setting di settingan lowest di 60 fps dan sayangnya ini fps-nya mentok di 20 fps aja. Entah kenapa, ini mungkin bug aja sih guys ya. Soalnya pas aku lihat di reviewer lain juga sama, cuma mentok di 20 fps aja ya, dan katanya sih bakal diperbaiki di next update guys ya. Jadi ya ini untuk main game Genshin Impact untuk saat ini masih belum optimal. Nah, terakhir kita bahas untuk kameranya. Nah, ini kamera beresolusi 50 megapiksel. Ini dia untuk UI-nya. Nah, untuk videonya ini sayangnya nggak ada settingan sama sekali ya. Resolusinya mentok di 1080 di 30 fps aja. Tapi ini udah ada stabilisasinya. Ini bisa diaktifkan ataupun dinonaktifkan. Untuk video kamera depan juga sama ya. Cuma bisa di 1080 di 30 fps aja. Dan ini dia untuk fitur-fiturnya, ada potret, pro, dan lainnya seperti ini guys. Untuk sampel foto dan videonya kalian lihat aja sendiri di sini. Oke, ini dia untuk perekaman video dari Motorola Moto G45 5G di resolusi mentoknya ini 1080 di 30 fps ya. Dan ini udah ada mode stabilisasinya. Dan ya ini untuk videonya cukup stabil guys. Tuh ya. Mantap, udah bisa stabil untuk videonya dan kualitasnya juga udah cukup bagus buat HP harga 2 jutaan cuy. Kalian bisa lihat. Oke, ini dia untuk perekaman video kamera depan dari Moto G45 5G di resolusi 1080 di 30 fps. Nah, di sini videonya udah bisa stabil ya, dan ya ini untuk kualitasnya udah cukup stabil dan gambarnya juga cukup detail, warnanya juga masih cukup oke ya. Tuh, kalian bisa lihat di sini udah cukup bagus ya buat HP harga di 2 jutaan. Oke, mungkin segitu aja untuk video unboxing dan sedikit tes dari Motorola Moto G45 5G ini. Nah, buat kalian yang pengen adain video gaming tesnya, kalian komen aja game-game yang akan kita tes ya. Dan untuk video compare juga kalian komen aja, mending di compare dengan HP apa guys. Oke, mungkin segitu aja, terima kasih, jumpa lagi di video berikutnya.